pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2014, kita akan mengikuti serangkaian acara kuliah bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar. Sebelum masuk ke agenda utama, akan kita ikuti bersama sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Yang saya hormati Ibu Menteri Negara Peranan Wanita dan Pemberdayaan Anak Republik Indonesia, Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, para Bapak Ibu hadirin sekalian, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Bandung. Kuliah umum ini adalah kuliah Studium General KU 4078. Dan pada hari ini alhamdulillah Ibu Linda akan memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama kepada adik-adik mahasiswa dalam kuliah umum yang berjudul Revolusi Mental dimulai dari keluarga, kampus, dan kota layak anak. Seperti kita ketahui bahwa kebesaran suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh behavior atau kebiasaan atau perilaku dari individu-individu yang berada di dalam negara tersebut. Nah, kelakuan dari individu-individu kita tentu tidak lepas daripada pendidikan yang diberikan di negara kita. Tentu pendidikan ini bermula dari keluarga, kemudian sekolah, dan kampus serta masyarakat. Nah, tentu yang menjadi tulang punggung utama yang berada di garda paling depan adalah ibu-ibu kita. Jadi ibu-ibu kita itu yang pertama kali mendidik anak-anak di rumah. Jadi betapa pentingnya peranan ibu-ibu untuk mendidik anak-anak dan mendidik bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar. Untuk itu kita bersyukur sekali bahwa pada hari ini Ibu Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak dapat memberikan kuliah umum di hari ini, dapat memberikan pencerahan dan mungkin memberikan share pengalaman beliau sebagai menteri apa saja yang kira-kira dihadapi oleh beliau sehari-hari dalam melakukan pemberdayaan wanita dan perlindungan anak. Untuk menyingkat waktu, saya pikir kita beri kesempatan nanti selanjutnya kepada Ibu Menteri untuk memberikan kuliah umum pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Irawati atas sambutannya. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor ITB, yang saya hormati tim penggerak PKK beserta seluruh jajaran ibu-ibu dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati para penggerak PKK di wilayah kelurahan, kecamatan, dan relawan-relawan cinta keluarga ya kalau tidak salah namanya ya. Kelihatannya yang pakai jilbab merah ya, bukan? Karena kalau seragam berarti ada kelompoknya gitu ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu relawan. Nanti relawan ini Bu Menteri tugasnya menjadi
motor penggerak di kelurahan untuk membuat konsep-konsep kreatif agar lingkungannya itu betul-betul layak dan ramah untuk anak-anak. Ya. Kami di Kota Bandung ingin izin melaporkan beberapa hal. Yang pertama, kota ini penduduknya 2,5 juta orang, 60% itu adalah usia di bawah 40 tahun. Saya secara kasat mata kalau belusukan juga ke kampung-kampung yang masih kumuh, rata-rata anaknya banyak, Bu. Jadi orang Bandung ini hobi bikin anak. Saya menduga ada faktor cuaca yang dingin ya, yang mempengaruhi produktivitas keluarga. Saya amati di daerah-daerah yang kurang beruntung, lingkungannya kurang nyaman buat anak. Saya dulu sebelum jadi wali kota, Ibu Menteri, pernah melewati sebuah kampung yang sangat padat, yang kalau masuk ke gangnya itu, jalannya itu harus nyamping, Bu. Karena untuk maju ke depan udah sempit, jadi jalannya itu ke samping. Jadi kalau yang lingkar perutnya lebar pasti nggak akan masuk. Jadi hanya untuk gang langsing mungkin namanya ya. Di situ anak-anak nggak ada tempat main, mainnya di gang, di pinggir sungai, di jembatan sungai, sehingga keluarlah gagasan waktu itu saya namai OVOP, Bu, One Village One Playground. Satu RW harus ada satu kampung bermain. Akhirnya saya minta ke perusahaan-perusahaan, dengan 200 juta kita bisa beli tanah 100 meter dan dikonversi menjadi ruang terbuka dan ruang bermain anak. Alhamdulillah, di situ jaipongan yang dulu hilang tumbuh lagi, pencak silat yang dulu tidak ada tempat hadir lagi, anak-anak ada les macam-macam. Yang keren itu pas saya datang ke sana sekarang ada les bahasa Jerman. Nah, saya bilang ini butuh amat les bahasa Jerman gitu ya, buat keren-kerenan aja katanya. Karena itu orang Bandung, we are from Bandung katanya. Nah setelah saya jadi wali kota, Bu, program satu kampung satu taman bermain ini kami jadikan policy Kota Bandung. Jadi insya Allah suatu hari nanti di setiap RW di Kota Bandung pasti ada taman bermain dengan minimal ukuran 100 meter. Ciri orang yang pintar pasti senang main karena motoriknya dilatih dengan seimbang. Nah oleh karena itu juga taman-taman di Kota Bandung ini kami perbanyak karena menurut penelitian ciri orang bahagia itu minimal ada 3. Satu, hobi tersenyum, jadi jangan pelit tersenyum kalau orang Bandung. Kedua, rajin menyapa, apa kabar Bu, baik dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga, senang berinteraksi di ruang terbuka. Nah, waktu saya bereskan taman-taman di Bandung, ada satu SMS dari seorang ibu-ibu. Pak Wali, nuhun, terima kasih maksudnya. Karena tamannya banyak, sekarang anak saya pertama kali ngajak saya weekend, biasanya ke mall, sekarang ke taman, katanya begitu. Jadi SMS kecil itu menyemangati saya bahwa kota ini pelan-pelan harus dirubah menjadi kota yang livable dan kota yang layak anak. Seperti yang Ibu Menteri sampaikan, kalau anak-anak nyaman di kotanya, orang dewasa juga pasti nyaman. Jadi standar kenyamanan itu harus anak-anak. Kalau anak-anak merasa aman, tenang, bisa ini pasti orang dewasanya juga otomatis mengikuti standar dari anak-anak itu. Yang kedua, kami juga punya warna. Orang Bandung itu harus kreatif. Ciri orang kreatif menurut survei, ada majalah mensurvei, kenapa orang Bandung rata-rata kreatif. Hasil survei mengatakan orang Bandung kreatif satu karena faktor cuaca. Jadi cuaca yang nyaman ini membuat orang ngelamunnya lebih lama mungkin Bu ya, galaunya maksimal gitu, istilah anak muda sekarang. Kedua, kenapa orang Bandung kreatif? Karena sering nongkrong itu, dalam arti positif. Jadi di mana ada ruang-ruang interaksi pasti kami akan kejar ya. Maka taman-taman di Bandung dibikin tematik. Kenapa? Supaya ada wisata taman. Kalau taman itu tidak tematik, semua mirip-mirip, orang malas Bu. Tapi kalau tematik kan ada taman musik, pemusik ngumpul di situ. Ada taman fotografi, ada taman lansia, gitu. Ada taman jomblo, ya Bu, di Bandung.
Karena jumlah jomblo di Bandung paling banyak se-Indonesia. Terus ada yang nanya, kenapa Pak Wali taman jomblo kok di kolong jembatan, Bu? Kan di bawah itu. Justru saya bilang jomblo di kolong jembatan itu biar teduh. Karena kalau sudah jomblo kehujanan kan kasihan ya, Bu. Ya, jadi saya kasih teduh di kolong jembatan. Terus ada yang nanya lagi, nah ini buat anak-anak mahasiswa. Pak Wali itu taman jomblo kenapa tinggi kursinya beda-beda? Saya bilang kan jomblo itu ada yang setahun, ada jomblo yang 4,5 tahun, 144 SKS gitu kan, jadi disesuaikan. Nah ini upaya-upaya upgrade ini bagian dari kota ini menjadi kota bermain, karena secara psikologi manusia itu makhluk bermain. Sampai tua pun pasti kita ingin bermain, hanya disesuaikan dengan usianya gitu. Jadi jangan dibilang makin tua kita nggak ada ingin lari, ingin ceria, ada dalam diri manusia karena manusia itu makhluk bermain. Nah, di sisi itu kita juga ingin memproteksi anak-anak ya dari kekerasan rumah tangga, dari trafficking macam-macam. Kita sudah banyak kemajuan, alhamdulillah. Sekarang mungkin ini pertama di Indonesia, Bu ya. Setiap hari Senin, pembina upacara di sekolah-sekolah itu adalah wali kota, ibu wali kota, kepala-kepala dinas, kemudian Kapolrestabes, Pak Dandim. Jadi kalau Senin pagi kami ini muter ke sekolah-sekolah jadi pembina upacara. Tujuannya apa? Pendidikan karakter. Karena gimana caranya bisa mengakses anak-anak sekolah? Ya kuncinya hari Senin pas upacara. Dan luar biasa sambutannya karena mungkin bosen kepala sekolah melulu kali ya. Jadi pembina upacara sekarang Ibu Wali, saya gitu. Dan disitulah nilai-nilai tentang hati-hati ya, tentang internet gitu. Internet itu kayak hutan belantara, salah masuk hutan nanti susah jadi negatif. Hati-hati pergaulan, jangan geng motor, hati-hati pergaulan bebas. Kemudian macam-macam kami tanamkan setiap hari Senin pagi. Nah alhamdulillah mudah-mudahan di Kota Bandung selama 5 tahun kepemimpinan saya, anak-anak akan terus diingatkan di sekolah di Senin pagi oleh kami. Masuk ke rumah ada program-program layak anak di kelurahan, kami angkat 2 relawan per kelurahan, dilatih, dan menurut teori orang Indonesia itu kompak kalau berseragam. Jadi kalau ini seragam mewakili teori orang Indonesia gitu, yang kompak kalau berseragam. Saya kira kurang lebihnya itu Bu, program-program yang kreatif yang kami upayakan agar perlindungan anak ini bisa menjadi sebuah keunggulan kota kami. Kami punya mimpi, kayak kita makan Bu, tugas hanya sementara ya Bu, saya juga hanya 5 tahun, lain-lain juga. Tapi saya ingin saya beres, kota ini insya Allah lebih baik, lebih nyaman buat generasi-generasi seterusnya. Jangan sampai seperti di Filipina ada kejadian namanya brain drain. Jadi orang-orang pintarnya pindah karena lingkungannya nggak nyaman ditinggali, sehingga yang tersisa orang-orang yang tidak pintar, sehingga kotanya tidak nyaman. Nah kami ingin anak-anak Bandung cinta kotanya, layak anak, keluarganya juga ramah, ada kualitas yang baik. Kita juga ingin hal-hal itu bisa menjadi sebuah keseharian nilai value Kota Bandung. Kalau ternyata program-program kami ini bisa diapresiasi, jadi inspirasi di kota lain, kita dengan senang hati bisa berbagi juga pengalaman-pengalaman di Kota Bandung. Saya kira itu sambutan dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Saya teringat sebuah kutipan dari pelukis Pablo Picasso. Pablo Picasso bilang begini, tapi itu bahasa Spanyol, nggak ngerti. Jadi ini bahasa Indonesianya begini. Setiap manusia waktu kecilnya itu adalah seniman, kira-kira begitu. Tapi lingkungan dan pendidikanlah yang membuat pada saat mereka dewasa tidak lagi menjadi seniman. Jadi kita masih ingat waktu kecil semua bisa gambar, 2 gunung, matahari di tengah, terus ada sawah gitu ya, standar. Tapi pas gedenya rata-rata kenapa nggak kreatif gitu, kenapa tidak happy, itu karena mungkin faktor pendidikan, faktor lingkungan. Jadi mari kita buat
kota kita, peradaban kita semenyenangkan waktu kita masih anak-anak, kira-kira begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ridwan Kamil atas sambutannya. Hadirin, kini akan kita ikuti kuliah umum bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar. Kuliah umum ini akan dipandu oleh Dr. Sasanti Tarini selaku moderator. Kepada Ibu Linda Amalia Sari Gumelar dan Ibu Sasanti Tarini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Amalia Sari Gumelar yang telah berkenan memberikan kuliah umum di gedung yang bersejarah ya Ibu. Gedung ITB ini sudah lama dan baru dipugar, jadi terlihat lebih baik. Untuk memberikan kuliah umum mengenai sangat penting topik yang dibicarakan, saya rasa adalah revolusi mental dimulai dari keluarga, kampus, dan kota layak anak. Sebelum Ibu akan berikan kuliah umum, saya akan membacakan sedikit mengenai kurikulum vitae dari Ibu Linda Amalia Sari Gumelar sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dilahirkan tanggal 15 November, tahunnya di strip ya, tahun 1951, terima kasih Ibu, masih kelihatan sangat muda Ibu, enggak lah Bu, di Bandung, dan beliau adalah sarjana ilmu politik dan juga pernah belajar di farmasi. Saya rasa sama dengan saya, seide ya Bu, yang selalu bekerja dalam kesehatan, karena kesehatan akan menunjang bagaimana mental daripada titik pusat daripada negara, yaitu keluarga. Dan sebagai karier yang sangat banyak, saya bacakan hanya sedikit Ibu, sebagai anggota MPR pada tahun 99 sampai 2000, dan sebagai anggota DPR 92 tahun sampai tahun 1997, dan sebagai ketua Kowani pada tahun 99 sampai 2004. Terus maaf Bu, mohon maaf ini yang menulis bukan saya sendiri. Oh, jadi di rata gimana Bu? Di Kowani 2005 sampai 2009, mohon maaf Bu. Dan juga sebagai Treasurer ASEAN Council of Women Organization 2006 dan sampai 2008, dan sekarang beliau sebagai Vice Chairman SCWO 2008 sampai 2009. Banyak sekali karier Ibu kita, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, dan untuk selanjutkan dipersilahkan kepada Ibu untuk memberikan kuliah umum. Silakan, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati dan jajaran beliau berdua, Kota Bandung dan PKK Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor ITB dan seluruh jajaran beliau termasuk Ibu Moderator. Yang saya hormati pula Ibu Rani Razak yang menjadi provokator kepada saya bersama Ibu Atalia sehingga kita bisa bertemu pada hari ini sesuai dengan cita-cita kita bersama. Bu Rani Razak, penggagas Gerakan Bandung Cinta Keluarga, yang mewakili Bapak Gubernur dalam hal ini Kepala Badan PP dan KB Provinsi, Ibu Neti Haryawan. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita pimpinan organisasi perempuan. Saya berikan apresiasi Pak, karena ternyata sangat rukun di Bandung ini, semua dilibatkan, termasuk organisasi perempuan yang saya kira ini menjadi satu kekuatan untuk kebersamaan dan kerja keras Bapak Wali Kota,
organisasi perempuan pasti membantu. Ya Bu ya? Semua hadir di sini. Kemudian yang saya hormati juga adalah atau saya sayangi teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa, adik-adik yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Sungguh satu kehormatan bagi saya karena saya diberi kesempatan untuk hadir di wilayah yang sangat bergengsi dan sangat dibanggakan oleh bukan saja oleh masyarakat Kota Bandung atau Provinsi Jawa Barat tapi oleh Indonesia. Artinya saya juga mendapat kesempatan di sini, dengan demikian saya menyampaikan terima kasih banyak. Kemudian yang kedua saya mau lapor Pak Wali Kota bahwa saya juga orang Bandung Pak, lahirnya di Bandung, di Jalan Bengawan nomor 9, tahun 51, tapi sekarang sudah nini ya Pak ya. Kemudian kami punya rumah sekarang di Pager Gunung nomor 6, daerahnya nyaman Pak, dekat dari sini. Pertama tentu saya sebetulnya awalnya yang saya ketahui bahwa kita hadir di sini dalam rangka pencanangan gerakan Bandung Cinta Keluarga. Tetapi digabung dengan acara kuliah umum ini saya kira tidak menjadi persoalan, justru lebih meningkatkan kebersamaan kita, tekad kita, motivasi kita, dan juga sekaligus bagaimana kita bertukar pikiran melalui acara hari ini yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari Bandung dan Jawa Barat untuk bersama-sama membangun Bandung yang lebih nyaman, aman, dan juga revolusi mental sesuai dengan judul yang harus dilakukan. Karena aman dan nyaman ini tergantung, mungkin pemerintahnya sudah bikin aturan yang cukup, tapi bagaimana masyarakatnya? Apakah ikut mendukung, ataukah cuek, ataukah pesimis, ataukah mencibir? Nah ini kan dukungan dari masyarakat dengan hadirnya teman-teman mahasiswa di sini dan organisasi perempuan tentu artinya sangat luar biasa. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bahwa tema revolusi mental dimulai dari keluarga, kampus, dan kota layak anak ini saya kira adalah sangat tepat di era sekarang ini. Kita tahu bahwa anak Indonesia itu jumlahnya adalah 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya berapa? 80 juta jiwa ada anak Indonesia, dan yang dimaksud dengan anak Indonesia sesuai dengan konvensi hak anak yang Indonesia ikut meratifikasi adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi 0 sampai 18 tahun itu adalah usia anak. Dengan demikian tentu yang 30 juta ini atau perlu betul-betul kita 80 juta ini perlu kita betul-betul siapkan. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan di era kedua dari kepemimpinan Bapak Presiden, yaitu merubah nomenklatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan ditambah dengan perlindungan anak, adalah salah satu strategi untuk menyiapkan generasi penerus yang betul-betul berkualitas, generasi penerus yang betul-betul mempunyai karakter cinta tanah air, dan generasi penerus yang mampu melanjutkan menjaga eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itulah strategi yang dipakai oleh Bapak Presiden dan dalam pemerintahan era sekarang untuk menyiapkan anak-anak. Makanya sekarang isu anak munculnya luar biasa. Seperti di Bukit Tinggi, mungkin teman-teman mahasiswa juga mendengar baru terjadi Bukit Tinggi. Bagaimana ada video kekerasan ya kepada anak. Nah, saya berharap video ini di stop, jangan diteruskan di lingkungan anak-anak sendiri. Karena apa? Karena ini akan melanggar hak-hak anak untuk dilindungi. Yang kedua juga bagaimana menjadi inspirasi nantinya bagi anak-anak lain apabila dia mengunduh video tersebut. Jadi artinya kita juga mempunyai tanggung jawab untuk kita stop di situ, prosesnya tetap berjalan. Itu yang kami harapkan. Kenapa terjadi seperti itu? Kalau di sisi saya, karena di situ lembaganya, struktur dari kelembagaan dari pemerintahan kabupaten itu atau kota itu tidak ada secara spesifik nomenklatur perlindungan anak. Dia hanya PP dan keluarga pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Bentuknya kantor. Nah, bagaimana mau bicara tentang anak sementara strukturnya tidak menunjang? Artinya bagaimana anggarannya, bagaimana programnya, pasti kecil sekali, dia ada di bawah yang tidak nampak. Itu terjadi pada saat KPP belum pakai perlindungan anak.
Sehingga banyaklah anak-anak yang menjadi objek akhirnya. Dia bukan subjek dari pembangunan. Kita harus bentuk anak ini menjadi subjek, bukan objek pembangunan. Karena mindset di keluarga Indonesia masih menganggap bahwa orang tua lah yang menentukan segalanya untuk anak. Hak partisipasi anak nggak ada. Tidak ada hak partisipasi anak di sekolah, di rumah. Ini memang tidak semua rumah, tetapi kita masih lihat mindset seperti itu. Kadang-kadang perempuan aja nggak punya hak suara kok di rumah, istri-istri. Tapi hak suaranya semua di bapak yang menentukan, apalagi anaknya. Ini yang kita harus lihat secara cerdas dan kita mengakui bahwa ada satu hal, perubahan, revolusi mental yang harus dilakukan di dalam keluarga-keluarga Indonesia. Karena apa? Karena keluarga itu adalah fondasi utama, landasan utama dalam membentuk karakter seorang anak. Saya sangat berbahagia dan saya bangga sebagai anak yang lahir di Bandung bahwa saat ini kita mempunyai wali kota yang luar biasa. Saya sangat bangga dan saya sangat berharap dengan beliau. Walaupun KTP saya sekarang sudah Jakarta, tetapi kami tetap pulang ke Bandung dan kita lihat banyak perubahan-perubahan terjadi, termasuk tadi yang telah disampaikan Bapak Wali Kota, upaya-upaya membentuk taman dengan tematik. Kemudian gang-gang sempit tadi juga perlu ada ruang untuk taman, karena ini adalah satu komitmen ya yang kuat dari pimpinan satu wilayah. Kalau pimpinan wilayah nggak peduli masalah anak, jangan diharapkan masyarakatnya akan dipedulikan. Ini yang utama adalah memang anak dan keluarga. Kami tentu memberikan apresiasi dan satu lagi Bapak Wali ini saya baru pertama dengar beliau bicara selama beliau menjadi wali kota, walaupun kami kenal sudah lama. Tetapi bahasanya bahasa gaul ya, asik punya ya. Jadi untuk anak-anak muda tuh asik Pak. Saya yang udah nini-nini juga seneng dengernya. Bahasa gaulnya Bapak yang sangat mengena, tidak memaksa, tetapi kita menjadi satu cantolan di dalam pikiran kita untuk kita lanjutkan. Mudah-mudahan program-program beliau bisa didukung oleh masyarakat. Yang kedua, tentang banyaknya kejadian-kejadian kejahatan seksual kepada anak. Dan ternyata menurut penelitian yang ada, pelaku-pelakunya adalah orang terdekat. Apakah dia si ayahnya, apakah dia si pamannya, bahkan kadang-kadang abangnya sendiri. Yang selalu dia ada di situ dengan tipu daya. Kalau kejahatan seksual itu artinya bukan dengan pemaksaan, tetapi dengan tipu daya, dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan pendekatan hati, terjadilah kejahatan seksual. Inilah yang banyak kasus-kasus terjadi akhir-akhir ini, sehingga juga Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Di situ ada 15 kementerian lembaga yang bertanggung jawab. Dan gerakan ini diharapkan bukan hanya gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi inginnya dari bawah, dari masyarakat, dari keluarga, dari dunia usaha, dari media, dari komponen organisasi-organisasi perempuan, dari LSM, dari semuanya. Kita bersama-sama melindungi anak-anak kita melalui gerakan nasional anti kejahatan seksual kepada anak. Dan tentu ini kembali kepada revolusi mental, kembali kepada ketahanan keluarga, kembali kepada peran kampus, dan akhirnya tentu kota layak anak. Kota layak anak ini nanti akan saya terangkan kemudian. Ibu dan Bapak yang saya hormati, keluarga dengan sekolah. Saat ini memang ada terjadi seolah-olah semua menyerahkan kepada sekolah ya. Dari mulai PAUD sampai terus naik sampai usia 18 SMA. Rumah seolah-olah ya tempat singgah. Artinya ibu sibuk, bapak sibuk, anak ya kamu ya besar aja kan udah di sekolah yang paling hebat atau sudah juga ikut berbagai les-les untuk kepandaianmu. Tetapi ini tidak ada satu benang merah antara keluarga dan sekolah. Saya condongnya, saya inginnya bahwa ini ada kerjasama yang bagus antara kebijakan-kebijakan untuk keluarga dan untuk sekolah, pendidikan, di lembaga pendidikan. Inilah yang kadang-kadang putus. Memang ada komite sekolah, tapi sejauh mana dia bisa menjembatani kepentingan anak dan pendidikan.
Karena memang hanya di bidang pendidikannya saja yang dilihat. Tapi pembentukan karakter yang awal itu di rumah tidak ada. Oleh karena itu kami, mungkin saya mesti jelaskan, kami ini KPP dan PA memang tidak melakukan implementasi. Makanya kementeriannya, menterinya Menteri Negara, karena tidak melakukan implementasi. Undang-undang hanya boleh 17 kementerian yang melakukan implementasi. Kalau kami lebih menyusun kebijakan, advokasi, kemudian fasilitasi, semua isu terkait perempuan, terkait pembangunan kesetaraan gender, dan juga tentang perlindungan dan tumbuh kembang anak. Jadi kedatangan saya hari ini tentu dalam bentuk sebagai juga advokasi kepada Kabupaten atau Kota Bandung maupun juga sosialisasi. Karena memang kalau enggak overlapping, pendidikan juga ngurus anak, ngurus manusia. Kemudian kesehatan juga ngurus manusia, anak laki-laki, anak perempuan, perempuan dan laki-laki. Ketenaga kerjaan dan transmigrasi juga mengurus manusia. Bahkan pekerjaan umum juga mengurus manusia. Kemudian ini kepolisian, pertahanan, keamanan itu kan menyangkut manusia semua. Sehingga kami tidak overlapping, kita di kebijakan. Nah, untuk kebijakan ini kita melihat bahwa keluarga ini menjadi potensi yang luar biasa, maka perlu ada satu payung. Semua ngomong tentang keluarga sekarang, tapi payungnya apa? Enggak ada kan? Kalau bicara tentang ya Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki. Tapi keluarga ini di mana basicnya? Ada keluarga berencana. Lebih kepada menentukan jumlah anak, lebih seperti menghimbau untuk kontrasepsi dan lain sebagainya. Tapi keluarga sebagai satu fondasi dan kelompok terkecil di dalam masyarakat itu belum ada kebijakan yang menyusun itu. Akhirnya dasarnya dari Undang-Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, saya mencari di mana kita cari ini. Ketemu satu pasal tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Harus dikeluarkan peraturan menteri. Saya koordinasi dengan Mendagri. Mendagri siapa yang ngeluarin, saya atau Bapak? Karena kementerian yang terkait disebutnya di situ. Pak Menteri bilang udah Bu Linda aja yang keluarkan, nanti kami dengan surat edaran. Akhirnya kami mengeluarkan peraturan menteri tentang pelaksanaan pembangunan keluarga sebagai turunan dari Undang-Undang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, alhamdulillah Provinsi Jawa Barat, kalau saya nggak salah sudah mengeluarkan perdanya Bu ya, tentang pembangunan ketahanan keluarga. Jadi dengan perda ini tentu bisa sebagai payung di dalam kita membangun gerakan Bandung Cinta Keluarga antara lain. Nanti ada lagi dari Pak Wali Kota pastinya kan. Nah inilah Bu, karena kalau kita bekerja tanpa payung tentu akan susah. Dasar hukumnya apa nih? Nah di dalam permen itu mengatur siapa melakukan apa, dan itu terkait dengan semua kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten kota yang di seluruh Indonesia ini. Itulah kira-kira tugas dari Kementerian PP dan PA dan bagaimana pembangunan keluarga itu dilakukan. Kita kemudian juga ingin menyampaikan bahwa pembangunan keluarga ini adalah sangat mendasar. Sampai saya pernah bicara bagaimana pesan Ibu untuk pemerintahan di kabinet yang akan datang. Saya belum ada konsep yang detailnya, tapi saya bilang kayaknya harus menteri yang menangani pembangunan keluarga deh. Karena kuncinya itu adalah keluarga, nggak spesifik individu ya. Kalau individu bagaimana bersatu di dalam keluarga. Karena keluarga itu terdiri dari seorang ibu, seorang ayah, dan anak, dan mungkin di situ ada pamannya, mungkin ada orang yang membantu. Nah itulah keluarga. Disitulah yang kita harus bangun. Beberapa tetangga negara sahabat kita, mereka memang pembangunan keluarga. Saya belajar dari mereka. Tetapi kita masih di dalam upaya pemberdayaan perempuan. Pasti teman-teman mahasiswa tanya, kenapa sih pemberdayaan perempuan Bu? Gitu ya. Karena memang dari data yang ada, sejak tahun 78 kementerian ini ada, datanya menunjukkan masih ada ketertinggalan perempuan. Dari sisi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, mengambil keputusan di ruang publik, itu kita masih ketinggalan perempuan. Sehingga didorong perempuan ini untuk juga mempunyai akses yang sama. Jadi kalau bicara kesetaraan gender, teman-teman terutama mahasiswa generasi muda jangan takut. Kesetaraan gender di Indonesia ini adalah bagaimana perempuan dan laki-laki
mendapatkan haknya yang sama sebagai warga negara di bidang partisipasi, kemudian di bidang pengawasan, di bidang proses dalam menyusun program-program pembangunan. Sehingga hasilnya apa? Perempuan dan laki-laki menikmati hasil pembangunan yang sama. Sekarang ini kan indeks pembangunan manusia Indonesia naik dari 108 sekarang di 108 dari 187 negara di dunia. Ukurannya itu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat indeks pembangunan gender yang diukur juga dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, ada peningkatan tetapi tetap berjarak 5 poin. Artinya apa? Pembangunan di Indonesia lebih dirasakan manfaatnya oleh laki-laki. Saya sayang nggak bawa datanya karena tadi materi saya agak berubah. Jadi nanti kalau perlu akan kami kirim khususnya kepada ITB, akan kami kirim kepada Bu Wakil Rektor. Contohnya aja ada peraturan bupati mungkin yang lagi heboh sekarang di Lombok Timur. Itu kan sangat pertama mohon maaf sangat menyederhanakan pembangunan satu rumah tangga, mahligai rumah tangga. Kemudian juga ada setback terhadap upaya-upaya pemberdayaan khususnya kepada perempuan dan anak perempuan. Semudah itu 1 juta rupiah. Hanya dinilai seperti itu untuk anggaran pendapatan daerah. Ini kan rasanya luar biasa ya. Kalau mau poligami PNS silakan asal bayar 1 juta rupiah. Dan itu menjadi sumber APBD. Saya baru tahu tadi malam, makanya agak sedikit emosi ya. Artinya APBD kok dicampur dengan poligami untuk pendapatan daerah ya. Ini ada satu pembodohan ya kepada perempuan. Kenapa nanti perempuannya kan mau? Ya mau tapi karena dia bodoh gitu ya. Bodoh kenapa? Karena nggak dapat akses. Dia nggak mengerti hak-haknya. Akhirnya ikut saja begitu ya. Itu terjadi sekarang ini, tentu ini masih dalam diskusi di tengah-tengah masyarakat terutama para aktivis. Itu sedikit tentang pemberdayaan perempuan yang posisinya masih seperti itu. Dengan ditambah perlindungan anak 5 tahun terakhir ini luar biasa. Ternyata anak-anak kita masih jauh tertinggal. Kemudian bagaimana kita bersaing di era global nanti yang sekarang sudah berlangsung, kita menghadapi tahun 2015 perdagangan bebas untuk ASEAN. Apa yang bisa kita lakukan? Anak-anak kita kok seperti ini? Trafficking tadi Pak Wali Kota menyampaikan, trafficking masih begitu tinggi. Indonesia termasuk nomor 2 di dunia sekarang untuk trafficking. Kebetulan saya ketua harian juga untuk gugus tugas trafficking. Jadi informasi semua kami dapat. Kemudian juga tadi masalah pornografi. Ini kan menghancurkan bangsa. Pornografi ini. Kalau tidak ada pertahanan yang kuat, kebijakan yang kuat, pembangunan keluarga dan kota layak anak tadi. Kota layak anak itu adalah salah satu cara dari pemerintah untuk bagaimana bisa menjaga dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang betul-betul hak-hak anak itu diberikan. Hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yang Indonesia ikut meratifikasi, ada 31 hak anak. Dan mungkin kalau saya terangkan terlalu banyak, antara lain hak untuk hidup, kemudian hak untuk tumbuh dan berkembang, yang ketiga adalah hak untuk ikut dalam berpartisipasi, dan yang keempat tentu hak untuk perlindungannya. Secara garis besarnya dari 31 itu ada 4, hak hidup, tumbuh berkembang, perlindungan, dan partisipasi. Ini harus dapat anak-anak kita kalau kita mau menjadikan mereka anak yang berkualitas. Itulah makanya di dalam konsep kota layak anak yang diturunkan dari kesepakatan di tingkat internasional, yaitu World Fit for Children atau dunia yang layak anak, Indonesia ikut menandatangani pada tahun 2000, kami menjabarkannya dengan menuju kota layak anak. Menuju kota layak anak ada 31 indikator, saya kira Bapak Wali Kota dalam waktu beliau yang masih singkat ini sudah membuat begitu banyak aturan dan juga implementasi yang dirasakan manfaatnya untuk anak-anak kita. Saya kira beliau ini juga mesti didorong nih untuk Bandung
menjadi kota layak anak ya. Mudah-mudahan indikator-indikator yang ada ke depan bisa dilakukan oleh Kementerian PP dan PA provinsi kepada Kabupaten Bandung. Tetapi tentu Pak Wali, membentukan kota layak anak ini saya kira sangat mudah, sangat membantu Bapak apabila menggunakan jejaring. Dan jejaring itu bisa LSM seperti atau NGO, bisa organisasi kemasyarakatan, bisa tim penggerak PKK. Ini saya sekarang memakai itu terus dalam jabatan saya sebagai menteri. Kita terus bekerja sama dengan jejaring sehingga apa yang kita inginkan sangat mudah sampai ke masyarakat. Karena mereka mempunyai kekuatan di grassroots. Mereka mempunyai kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang sama, peer groupnya. Jadi dengan cara itu pemerintah membuat aturan, tentu jalannya insya Allah akan semakin baik. Kemudian juga dengan adanya forum-forum anak. Forum-forum anak ini adalah salah satu cara juga untuk menyampaikan pesan-pesan. Saya senang dengan anak-anak yang kritis ya, artinya dia peduli kepada pembangunan bangsa ini. Dia cinta tanah air ini. Tapi mohon kritis juga memberi solusi. Karena kalau hanya kritis, itu sih mah mudah aja, semua juga bisa. Tapi bagaimana di lapangan yang becek? Kalau kita main di lapangan bersih, itu mah gampang, udah jelas. Siapa wasit, siapa penjaga atau kiper, siapa penyerang, siapa pertahanan. Tapi kan Indonesia ini dalam tahapan sekarang masih dalam lapangan yang belum terlalu bersih, agak-agak becek. Karena apa? Karena demokrasi baru berjalan. Nah disinilah peran partisipasi anak, forum-forum anak usia 18 tahun ke bawah dilibatkan. Sehingga kita juga tahu apa yang mereka inginkan, tapi kita juga beri dia kesempatan untuk berpartisipasi. Tidak semata-mata kritisi dan kritisi. Ini kritisi terjadi karena komunikasinya mungkin yang kurang baik. Sepanjang komunikasi itu dibangun, saya kira kita bisa sama-sama membangun keluarga, membangun lingkungan, dan membangun bangsa ini. Karena saya yakin semua orang pasti cinta dengan bangsanya. Apalagi dengan dunia pendidikan. Yang beliau-beliau ini, anak-anak kita tercinta, para generasi muda kita ini mempunyai kepandaian, pengetahuan yang lebih luas, yang lebih kuat daripada yang sudah terdahulu. Mereka mempunyai akses yang luar biasa. Jadi keterlibatan mereka harus didengar, saya kira ini adalah sangat penting dan membuka pintu-pintu komunikasi dengan anak-anak muda, salah satu cara untuk keberhasilan pembangunan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebetulnya banyak sekali, tetapi karena nanti waktunya habis, saya kira kita lebih banyak tanya jawab ya. Namun mungkin saya perlu sampaikan di sini sebelum menutup apa yang saya sampaikan di atas, bahwa saat ini sudah terjadi perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini mungkin informasi terakhir, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 sudah disepakati dengan DPR kira-kira 3 minggu yang lalu untuk dilakukan perubahan-perubahan. Karena namanya perubahan hanya paling maksimal 50% yang bisa dirubah. Dan itu inisiatif DPR dengan kesepakatan rapat kami, rapat kerja dengan DPR. Dan di situ kita pada saat itu dasarnya lebih kepada keprihatinan dengan banyaknya terjadi kejahatan-kejahatan seksual pada anak. Sehingga di dalam undang-undang yang baru itu nanti yang saat ini akan disahkan melalui tanda tangan Bapak Presiden, itu nanti banyak menampung, mewadahi kebutuhan-kebutuhan perlindungan anak yang disesuaikan dengan Konvensi Hak Anak. Contohnya, kalau dulu pelaku disebutnya kekerasan seksual, sekarang menjadi kejahatan seksual. Kenapa menjadi kejahatan? Karena kita melihat bahwa ini sudah melanggar hak asasi manusia. Bagaimana masa depan anak itu? Dan kalau disebut kejahatan, bagi aparat penegak hukum itu akan melihatnya dalam hukumannya akan menjadi lebih berat. Tapi kalau disebut kekerasan mah santai-santai aja gitu ya. Jadi disebutnya dengan kejahatan seksual dan itu tidak melanggar KUHP. Yang kedua, masalah hukuman terhadap pelaku. Sekarang ini kalau dulu 3 tahun minimal, sekarang 5 tahun minimal, maksimal 15 tahun. Kenapa 15 tahun, tidak bisa lebih? Karena KUHP sudah mengatakan tidak bisa lebih dari 15 tahun. Kita harus sesuai dengan KUHP. Dan itu adalah 15 tahun, tetapi ditambah
dengan denda sebesar 5 miliar. Apabila pelakunya adalah orang terdekat, maka anak itu orang yang pelakunya itu akan mendapatkan hukuman sepertiga tambahan. Jadi bisa maksimal itu 20 tahun. Itulah yang ada di dalam undang-undang baru. Yang kedua, peran dari pemerintah daerah, kabupaten, kota. Dulu di undang-undang lama nggak ada. Sehingga kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi memang tidak terlalu ada anggaran untuk anak. Nah, dengan perubahan undang-undang tersebut, sekarang ini diharapkan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi menganggarkan untuk anak karena di sumber dana juga dibilang. Sumber dana dari APBN, APBD, dan dana-dana tidak mengikat. Itulah yang ada perubahan. Selanjutnya juga bagaimana peran swasta dan juga peran media. Ikut bertanggung jawab dalam perlindungan dan tumbuh kembang anak. Seperti kegiatan hari ini tadi saya sekilas lihat ada peran dunia usaha. Saya kira kami terima kasih kepada dunia usaha karena tentu tanpa dukungan dari dunia usaha masyarakat juga akan sulit. Pemerintah apalagi. Pemerintah punya keterbatasan sumber dana. Dunia usaha lah di sini kita harus rangkul dan dunia usaha ini sekarang sudah ada juga asosiasinya, Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Tidak semata-mata CSR. Tetapi mereka juga membangun kebijakan yang tidak mempekerjakan anak. Yang ketiga, mereka juga melakukan produk-produk yang aman bagi anak yang tergabung di dalam asosiasi tersebut. Kira-kira seperti itulah upaya-upaya yang kami lakukan, perubahan-perubahan yang ada di undang-undang, dan tentu semuanya itu akhirnya berubah kepada mindset. Semua tentang kejadian-kejadian kerawanan sosial yang ada di Indonesia kembali lagi kepada mindset. Mindset itu adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan dan kebiasaan yang ada itu bisa kita rubah. Ada perubahan. Dan dari masa ke masa itu perubahan terjadi. Contohnya saya punya cucu umur 7 tahun dan 5 tahun. Cara mendidik yang 7 tahun itu berbeda dengan anak yang 5 tahun. Karena apa? Karena teknologi begitu cepat berkembangnya. Pada waktu cucu pertama tidak secanggih ini teknologi itu. Pada anak cucu kedua saya lihat anak saya berubah cara mengajar anaknya karena teknologinya udah berkembang juga. Kita harus bisa menyesuaikan dengan itu. Ini banyak anak-anak mahasiswa insya Allah satu hari menjadi orang tua. Jadi saya berharap kalian juga menyiapkan diri menjadi seorang ayah dan ibu yang baik. Yang juga tahu apa sih maksudnya perkawinan. Bukan semata-mata untuk membentuk meneruskan hawa nafsu. Tetapi lebih kepada membangun keluarga yang berkualitas, menyiapkan generasi muda, tanggung jawab kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan juga kepada negara. Dan itulah yang kami harapkan ke depan. Makanya revolusi mental ini adalah sangat penting yang harus dimulai dari keluarga, di kampus, dan juga kota layak anak. Kampus tentu memegang peranan penting, di kampus inilah banyak orang-orang pintar, di kampus inilah banyak pemikir-pemikir, di kampus ini juga banyak praktisi dari kemajuan-kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Yang positif tentu diambil, yang negatif tentu harus kita hindarkan karena kita sudah mempunyai karakter yang baik. Dan saya kira dengan Pak Wali adalah alumnus ya Pak ya, ITB, malah dosen. Ini menjadi satu semangat bagi para mahasiswa di sini. Saya nggak mau kalah sama Bu Rektor, Pak Rektor maupun dengan Pak Wali Kota. Itu semangat kita sehingga kita akan berbuat hal-hal yang terbaik. Kesempatan nggak datang 2 kali. Saya dulu kepengen masuk ITB tapi nggak masuk Pak Wali. Karena akhirnya saya pindah di farmasi di Jakarta. Mungkin kurang sepintar anak-anak di sini. Tapi semangat kita harus itu. Berkacalah pada diri kita sendiri tanpa melihat bahwa ada kekecewaan, orang tua saya bercerai, orang tua saya meninggal, saya dari keluarga tidak mampu, bahwa tidak ada akses begini begitu. Emang gue pikirin gitu lah ya. Yang penting gue mau jadi apa gedenya, tuanya, itu aja. Saya tuh mau jadi apa besarnya. Bagaimana hidup saya bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, untuk keluarga, dan untuk negara. Demikian Ibu Moderator saya kira sedikit dan tentu kita berharap ada diskusi yang lebih menarik setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu atas kuliah umumnya yang sangat menarik. Saya rasa kami mesti mempunyai waktu untuk satu sesi pertanyaan. Dipersilahkan mungkin perwakilan ya Bu ya, dari mahasiswa, kemudian dari ibu-ibu. Saya rasa topiknya sangat-sangat menarik. Dipersilahkan. Sebelah kanan mahasiswa. Ibu baju krem, silakan Bu. Dua lagi, 3 lah sekaligus. 1 dari Ibu, kemudian ada lagi? Mahasiswa, maju Mbak. 1 lagi di tengah. Monggo Ibu berjilbab merah. Silakan Bu. Ya, silakan maju supaya terlihat. Maju aja nanti ditunggu. Silakan Ibu. Ya, tolong perkenalkan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia, saya masih mahasiswa. Fanda, namanya Fanda? Fadia Bu. Ya, saya kebetulan di jurusan teknik. Nah, terus saya mau nanya nih Bu, kan udah kuliah di teknik. Terus katanya kan nanti semakin ke depan kan perkembangan teknologi itu semakin banyak dan kita harus melindungi anak-anak kita dari perkembangan itu kan. Nah, saya mau tanya nih Bu, kalau misalkan nanti udah besar, gimana caranya ngebalance pendidikan anak ketika wanitanya jadi wanita karir tapi pengen anaknya tetap terlindungi dari segala macam itu, gitu. Tapi sayang gitu kalau misalkan nggak bekerja gitu loh, soalnya udah kuliah gitu. Kasih. Terima kasih Mbak Fadia. Sekali lagi langsung Bu, yang dari tengah silakan. 3 ya Bu ya, sekaligus kita jawab. Silakan Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya dari PKK Kecamatan Bandung Kidul. Ingin saya tanyakan untuk namanya Bu Punten. Dengan Ibu Diah. Dia. DIAH. Ibu, untuk kota layak anak di Kota Bandung masih banyak untuk hak anak yang misalnya belum memiliki akte, mungkin kesulitan. Apalagi kalau misalnya udah usianya lebih besar, jadi lebih sulit untuk mendapat hak akte, hak perlindungan dari pemerintahan mungkin. Terutama kalau anak-anak yang bermasalah, misalnya lahir di luar nikah, atau sedangkan mereka kan haknya wajib. Itu yang saya tanyakan Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dia, silahkan dari sebelah kanan. Lari Mbak, lari. Ya. Ibu mengharapkan ada pria yang bertanya kata Ibu. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara dari Teknik Lautan. Tiara dari Teknik Lautan. Saya ingin bertanya Bu, saya ingin minta pendapat Ibu bagaimana kalau misalkan posisinya itu kita itu udah memiliki suami, terus suami kita menyuruh kita untuk udah fokus sama anak aja lah gitu, kamu gak usah kerja dan shalala duduk gitu ya. Terus saya ingin mendapat pendapat Ibu, apabila posisi Ibu dalam posisi seperti itu, Ibu apa kalau misalkan posisinya wanita karir gitu, mau nggak melepas karirnya dan menurut kepada suami untuk lebih memilih anak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas semuanya curhat nih Bu. Silakan Ibu. Saya berdiri aja biar kelihatan ya. Yang pertama Ananda Fadlia, kelihatannya sama Tiara ya. Rupanya ada kegalauan nih Bu Wakil Rektor. Anak-anak kita nih sekolahnya tinggi-tinggi, diterima di ITB tidak mudah. Tetapi dari apa yang mereka lihat atau alami mungkin di keluarga atau di masyarakat dan lingkungan, ada hal-hal yang menjadi kegalauan mereka ke depan. Saya kira saya sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ini adalah menjadi sikap hidup kita ke depan ya. Apakah nanti setelah kita selesai, kita bekerja, kemudian kita menikah, kemudian suami bilang kita tidak usah bekerja, ya kita pilih bagaimana sikap kita. Yang pertama khusus untuk anak laki-laki dan anak perempuan, bahwa pendidikan dibuka seluas-luasnya untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Kedua, dalam kita menikah itu kan itu adalah komitmen bersama antara
seorang lelaki dan seorang perempuan. Rumah tangga seperti apa yang akan dia bangun? Komitmennya seperti apa? Jadi bukan semata-mata cinta kasih, nafsu berahi begitu ya. Tetapi lebih keluarga apa sih yang kita ingin bangun? Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kalian pada saat kalian menentukan pilihan hidup. Keterbukaan, komunikasi, dan kejujuran. Karena pada umumnya terjadi perceraian-perceraian di dalam pernikahan 10 tahun ke belakang, pernikahan di bawah 10 tahun itu justru lebih banyak sekarang. Karena ketidakpahaman atau ketidaksepahaman dalam melihat posisi istri dan suami. Kemudian muncullah kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin istrinya lebih baik dalam sisi sumber nafkahnya sehingga muncul kekerasan. Atau kemudian istri ingin tetap bekerja tetapi suami tidak memberikan izin. Tentu ini juga akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan di dalam keharmonisan keluarga sehingga muncullah KDRT, kemudian timbullah perceraian. Makanya yang pertama Ibu sarankan, tetaplah kuliah sampai selesai. Ya. Raih prestasi setinggi-tingginya. Peluang bekerja dibuka untuk kalian semua, mau laki-laki dan perempuan. Sekarang swasta tidak terlalu melihat lagi apakah dia harus mengutamakan laki-laki atau perempuan. Yang penting kualitasnya. Karena tuntutan swasta itu adalah kualitas. PNS juga udah seperti itu sekarang. Pegawai negeri sipil itu udah nggak pakai lihat lagi. Semuanya melalui komputer. Iya, pakai cara internet. Kemudian kami pun, saya sebagai menteri, saya nggak bisa minta si X ikut masuk di kementerian saya sebagai PNS. Itu semua udah diatur, terbuka, kita lihat dari komputer, kita punya persyaratannya ini. Yang muncul siapa? Nomor 1, 2, 3. Akhirnya yang dipilih pasti yang nomor 1 kan. Terima di tempat kita. Dan satu lagi, contohnya di Kementerian Luar Negeri. Mereka juga pakai sistem ini dan ternyata 60% itu yang diterima perempuan. Setelah wawancara baru tahu, oh perempuan, karena nggak ada nama. Artinya semua dibuka akses sekarang, bergantung kepada pilihan masing-masing. Nah, komitmen berumah tangga ini sangat penting, anak-anak yang Ibu cintai. Kebetulan Ibu juga punya anak yang usianya 37 dan 34 ya. Bagaimana komitmen berumah tangga ini harus dibangun dari awal. Bahwa saya ini kerja loh. Jadi bagaimana ke depannya? Apakah saya tetap bekerja atau kamu saja? Itu harus dibicarain. Kemudian yang kedua, sulit juga masa sekarang ini ke seorang bapak saja yang bekerja, ayah saja yang bekerja. Karena tuntutan ekonomi semakin tinggi. Kita ingin mendapatkan anak-anak kita sekolah yang baik, gizi yang baik, punya waktu liburan walaupun sederhana, mungkin ke Jogja kemana gitu, nggak keluar negeri, ini dalam negeri aja, mengisi masa liburan, memenuhi kebutuhan ekonomi di rumah. Apakah mungkin hanya seorang laki-laki? Mungkin kalau di dalam tahapan-tahapan anaknya konglomerat kali bisa ya, atau juga dia udah punya suaminya tuh jabatannya udah presiden direktur, mungkin itu bisa. Tetapi kan kita bicara masyarakat umum. Dan si istri punya pengetahuan, dia bisa membantu ekonomi keluarga. Yang kedua dia juga mengabdikan ilmunya kepada lingkungannya. Apalagi ini tadi mesin dan apalagi yang ngeri-ngeri semua yang sangat maskulin ya. Kemudian yang ketiga juga bagaimana juga dia memberikan contoh bahwa dengan ibu yang bekerja rumah tangganya bisa jalan. Karena apa? Kami mempunyai konsep bahwa urusan keluarga itu bukan hanya urusan seorang ibu. Itu urusan ayah dan ibu. Kenapa kalau waktu hamilnya menjadi hamil itu ada urusan ayah, begitu sudah hamil sampai melahirkan sampai besar menjadi urusan ibu. Ini kan pekerjaan sama ayah dan ibu, calon ayah dan calon ibu. Dan saya dengar dari Ibu Atalia, Ketua Tim Penggerak PKK di Bandung, bahwa banyak kasus-kasus narkoba, kasus-kasus anak-anak yang sekarang mengalami anak berhadapan dengan hukum ya, perkosaan dan trafficking segala macam itu, yang laki-laki kalau ditanya, ternyata dia kenapa? Dia miskin figur ayah. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa atau bapak-bapak juga waktu kecil mungkin juga ada miskin figur ayah.
Artinya nggak pernah lihat ayahnya yang menggendong, ayahnya membantu ibunya, ayahnya yang ikut matiin lampu rumah, ayahnya yang mengantar anak ke sekolah, ayahnya juga menjemput anaknya ke sekolah misalnya, atau mengantar ke dokter. Mungkin itu nggak ada. Jadi kita justru kasihan kepada individu laki-laki yang tidak paham bagaimana penanganan anak untuk tumbuh kembang. Inilah yang sedang kami coba sekarang dengan konsep parenting. Semakin kita maju negara ini, konsep parenting harus semakin muncul, harus diupayakan. Karena apa? Karena udah tuntutan zaman ini perempuan dan laki-laki bekerja. Kalau tidak tentu akan pincang juga ekonomi di keluarga itu. Dan juga kontribusi masyarakatnya untuk kepentingan kualitas manusia juga menjadi kurang. Yang selanjutnya juga saya mau sampaikan kepada adik-adik mahasiswi bahwa perempuan itu multitasking. Artinya dalam satu waktu kita bisa mengerjakan berbagai-bagai kegiatan. Contoh sederhana yang selalu saya kasih contoh. Ibu-ibu itu kan masak ya. Ibu-ibu ini merah putih nih pada jago semua nih ya. Nanti di semua kecamatan ada 2 ya Bu ya. Di setiap kecamatan. Di setiap kelurahan beliau lah nih penggerak untuk ini nih. Keluarga yang cerdas cinta keluarga, Bandung Cinta Keluarga. Itu si ibu-ibu ini masak pagi hari habis sholat subuh, malamnya sudah belanja atau kemarin siangnya masak. Anaknya mau pergi, ada telepon dari kelompok, pakai daster kan, pakai kontong selalu kita. Jadi kita bisa sambil ambil, kita telepon sambil ngegoreng. Ya Bu, nanti ya kita jam sekian acaranya kumpul ya di ITB gitu ya. Masakan kita mateng, koordinasinya jadi, anaknya muncul dari sana. Mama, sepatu, mana sepatu? Dia bisa tuh pakai kaki sana. Jadi wah, itu perempuan Indonesia. Don't worry about that. Ya, jadi kita yakin aja, tetapi kita harus kasih pemahaman kepada calon suami kita bahwa kita memang sekolah itu untuk bisa membantu keluarga kita nanti. Dan soal kualitas anak-anak, tentu ini memang menjadi persoalan. Kami juga berusaha, sekarang ada cuti 3 bulan ya. Tetapi tentu kita berharap diberi kesempatan yang lebih panjang. Nah, kita berusaha juga dengan bagaimana dunia usaha dan kantor-kantor punya ruang laktasi. Supaya pada saat dia melahirkan, anak-anak mendapat ASI eksklusif. Kita tahu nilai ASI eksklusif itu luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Sehingga si ibu-ibu tetap bekerja, dia bisa memerah air susunya, dia simpan di ruang laktasi, lemari es, dia bawa pulang, anaknya juga mesti mendapatkan ASI eksklusif ibunya. Dan sekarang satu hal lagi, kita secara teknologi banyak sekali. Mau pakai Skype, mau pakai apa, sekarang bisa teknologi. Kemudian juga bagaimana si ibu ini juga mampu memanage bersama ayahnya untuk anak-anak ini. Saya kira itu sangat penting untuk kita lakukan, dan kalau kita ada memakai orang yang membantu anak, tentu kita harus tahu siapa orang itu, bagaimana dia mengerti tentang proses tumbuh kembang anak, dan kita yakin orang itu juga bisa menjaga dengan baik. Tidak menjadi jaminan juga anak-anak yang ibu cintai, terutama para mahasiswi, bahwa lamanya kita bersama anak akan menjadikan kualitas anak lebih baik. Kalau ibunya nggak berkualitas ya bagaimana anaknya, ya. Jadi memang tidak menjamin yang ibunya sehari-hari sepanjang hidupnya dengan anak, tapi kalau dia di depan TV terus nonton cerita-cerita di TV, nonton gosip dan sebagainya, anaknya keleleran juga tuh. Bahasa anaknya juga tidak bagus, itu terjadi di sekolah-sekolah yang nomor 1. Bahasa anaknya tuh mengagetkan kita, mengagetkan cucu saya yang di rumah, kayaknya kita nggak ada tuh bahasa itu ya. Jadi tidak menjamin juga, artinya kualitas memang sangat penting dari seorang ayah dan seorang ibu. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau yang di luar nikah, mengenai akte kelahiran Ibu PKK ya, Ibu Diah ya. Nah ini memang kita berharap dengan kota layak anak, revolusi mental untuk membangun kota layak anak Bu. Salah satu indikatornya dari 31 indikator itu pemenuhan hak sipil anak. Pemenuhan hak sipil anak ini artinya apa? Akte kelahiran harus menjadi hak anak yang tidak boleh dia tidak miliki.
apakah dalam waktu sebulan setelah melahirkan, apakah setahun setelah melahirkan, ataupun yang sudah usia lebih tua. Karena itu menjadi hak utama dalam Undang-Undang Kependudukan. Ada 4 yang harus dicatat oleh seorang manusia Indonesia. Yang pertama kelahirannya, yang kedua pernikahannya, yang ketiga apabila dia bercerai, yang keempat apabila dia meninggal. Kalau yang satu aja dia udah nggak dapat, bagaimana yang lain? Jadi memang ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang kita tahu semua, walaupun anak di luar menikah itu harus mendapat akte kelahiran. Dan juga ada satu akte yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa menyebut nama ibunya saja juga sudah bisa. Jadi tidak ada halangan, semua anak harus mempunyai akte kelahiran, didorong mengenai kota layak anak ini, nanti akan dilihat oleh provinsi maupun pusat bagaimana pemenuhan haknya itu, dan akan diberikan reward dari mulai Pratama, Madya sampai menuju kota layak anak. Ada beberapa yang sudah menuju kota layak anak yang mungkin Ibu bisa sampaikan, antara lain, tapi belum sampai kepada topnya ya, baru menuju kota Surabaya, kemudian kota Solo, itu yang zaman Pak Jokowi, itu kota layak anaknya sangat bagus, dan saya tentu berharap juga beberapa kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat ya Bu ya, apalagi sudah ada perdanya. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan mungkin karena waktu juga anak-anak harus kuliah lagi, saya kira, dan kami juga harus kembali Jakarta. Saya tinggal menghitung hari, sekarang hari Selasa kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari lagi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tentu saya harus segera kembali karena banyak hal-hal yang diselesaikan. Namun dalam kesempatan ini kami sekaligus mohon pamit dari jabatan sebagai Menteri, PP dan PA. Dan mohon maaf apabila dalam tugas saya melayani masyarakat ada hal-hal yang masih tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat khususnya Kota Bandung. Saya kira itu Bu Moderator. Terima kasih. Boleh nggak kalau kita teriak sebentar? Kalau saya tanya siapa kita? Kita jawab Indonesia. Untuk revolusi mental dimulai dari keluarga, kampus, dan kota layak anak, cita-cita kita hanya satu, merah putih. Seperti baju ibu-ibu. Indonesia. Persaingan tambah ketat, anak-anak yang Ibu cintai. Ibu-ibu juga, kita nggak bisa main-main. Kontribusi kita biar sedikit untuk kemajuan Indonesia ini luar biasa. Jadi kalau saya bilang siapa kita, jawabnya Indonesia. Yuk kita mulai Bu. Buat Talia mau ya Bu ya. Siapa kita? Indonesia. Kurang keras orang Bandung kumaha atuh. Siapa kita? Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda, akan berikan inspirasi yang baik untuk perkembangan kita di layak. Mungkin kita perlu workshop ya untuk bisa lebih banyak bertanya pada Ibu walaupun Ibu nanti tidak menjadi menteri. Terima kasih Ibu. Cukup sekian kuliah umum hari ini. Selanjutnya saya serahkan acara kepada moderator. Kami mohon perkenan Ibu Menteri beserta Ibu Moderator untuk tetap tinggal di tempat. Untuk menyaksikan pelantikan kader keluarga tangguh Kota Bandung, kami mohon perkenan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ibu Atalia Ridwan Kamil, didampingi Ibu Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung, kemudian Ibu Neni Kencanawati mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkenan untuk menyaksikan pelantikan kader keluarga tangguh Kota Bandung yang merupakan garda terdepan suksesnya gerakan Bandung Cinta Keluarga. Kami mohon perkenan dari perwakilan KKT akan dilantik, Ibu Anne Rahayu dan Bapak Yusuf untuk tampil ke depan. Ya, selanjutnya para kader keluarga tangguh yang akan dilantik mohon untuk berdiri. Selanjutnya pelantikan kader keluarga tangguh akan dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ibu Atalia Ridwan Kamil. Penyerahan PIN kepada perwakilan Kakata Kota Bandung. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat
di mana kedua kader ini telah mengikuti training yang dilakukan oleh komunitas Cinta Keluarga yang saat ini telah berjumlah 78 orang yang berasal dari kelurahan dan kecamatan di seluruh Kota Bandung. Kami mohon perkenan Ibu Menteri untuk memberikan ucapan selamat kepada perwakilan dua kader keluarga tangguh KKTA Kota Bandung dan tentunya akan diabadikan bersama. Silakan kepada KKTA untuk menyematkan sendiri PIN yang telah dipersiapkan. Gerakan Cinta Keluarga atau Gerakan Bandung Cinta Keluarga merupakan program yang disusun atas keprihatinan maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang muncul belakangan ini di Indonesia. Dengan misi memberikan penyadaran kepada orang tua akan peran penting keluarga dalam mengasuh anak, gerakan ini juga berharap menjadi tindakan yang preventif. Dan berikutnya adalah penyerahan cenderamata. Kami mohon ibu-ibu yang terhormat untuk tetap tinggal di tempat. Kemudian untuk Bapak Ane dan juga Ibu Yusuf, Pak Yusuf kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin, acara akan dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata antara Institut Teknologi Bandung dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pemberian cenderamata dari Institut Teknologi Bandung akan dilakukan oleh Wakil Rektor Sumber Daya dan Organisasi ITB. Kepada Profesor Irawati kami persilakan. Selanjutnya dilakukan pemberian cenderamata dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada Institut Teknologi Bandung. Kepada Ibu Linda kami persilakan. Selanjutnya dilakukan pemberian cenderamata dari Komunitas Cinta Keluarga kepada Institut Teknologi Bandung yang akan dilakukan oleh Ibu Rani Razak Nu'man. Kepada Ibu Rani kami persilakan. Selanjutnya adalah pemberian cenderamata dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada pemerintah Kota Bandung yang akan diwakilkan oleh Ibu Wali Kota. Kepada Ibu Linda kami persilakan. Selanjutnya dilakukan pemberian cenderamata dari pemerintah Kota Bandung kepada KPPA RI yang akan diserahkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ibu Atalia Ridwan Kamil. Selanjutnya akan dilakukan pemberian cenderamata dari Komunitas Cinta Keluarga kepada pemerintah Kota Bandung. Kepada Ibu Rani Razak Numan kami persilakan. Selanjutnya akan dilakukan pemberian cenderamata dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada KCK. Kepada Ibu Linda kami persilakan. Selanjutnya dilakukan pemberian cenderamata dari KCK kepada KPPA RI. Kepada Ibu Rani Razak Numan kami persilakan. Selanjutnya dilakukan pemberian bunga spesial dari keluarga Komunitas Cinta Keluarga kepada Ibu Atalia Ridwan Kamil. Kepada Ibu Rani kami persilakan. Hadirin yang kami hormati,
demikian telah kita saksikan penyerahan cenderamata kepada para tamu kami yang terhormat, para narasumber, dan tentunya Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.